Halo sahabat Gerakan Rakyat, selamat datang kembali di kanal kritis dan mencerahkan ini. Setiap tahun, kita semua merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, dari gang-gang sempit hingga gedung-gedung tinggi. Tapi, pernahkah Anda berpikir tentang sebuah ironi 17-an? Pesta pejabat dibiayai negara, sementara perayaan rakyat dari kantong sendiri. Di satu sisi, kita melihat para pejabat merayakan kemerdekaan dengan pesta mewah yang dananya berasal dari pajak kita semua. Uang keringat rakyat. Di sisi lain, kita melihat potret gotong royong yang sesungguhnya. Para tetangga patungan untuk lomba, membeli bendera, dan memeriahkan hari kemerdekaan dengan keterbatasan. Inilah kesenjangan yang akan kita bedah tuntas dalam video ini. Mari kita bahas, mengapa hal ini terjadi, dan bagaimana kita bisa kembali merebut makna kemerdekaan sejati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komentar di bawah dengan pendapat Anda, bagikan ke teman-teman, dan yang paling penting, subscribe ke kanal Sahabat Gerakan Rakyat ini, agar tidak ketinggalan video-video kritis dan mencerahkan lainnya. Mari kita mulai. Ironi 17-an, pesta pejabat dibiayai negara, perayaan rakyat dari kantong sendiri. Setiap tahun, kita merayakan hari kemerdekaan. Namun, di balik riuh rendah upacara dan perayaan, sebuah pertanyaan fundamental terus menggantung, apakah kemerdekaan ini benar-benar milik kita semua? Atau, seperti yang sering terjadi, hanya menjadi panggung mewah bagi para pejabat, sementara rakyat harus patungan untuk merayakannya di gang-gang sempit. Ini bukan sekadar kritik kosong, melainkan sebuah refleksi ilmiah, kritis, dan syarat hikmah, tentang sebuah ironi yang terus berulang dalam narasi kebangsaan kita. Kita akan membedah bagaimana simbol kemerdekaan seringkali dipermainkan oleh ketidakadilan struktural dan arogansi kekuasaan, dan mengapa sudah saatnya rakyat kembali mengambil alih makna kemerdekaan itu sendiri. Fenomena di mana pejabat merayakan hari kemerdekaan dengan dana negara, uang yang berasal dari pajak rakyat, adalah sebuah anomali. Secara teoritis, pajak adalah wujud kontrak sosial antara rakyat dan negara. Rakyat menyerahkan sebagian pendapatan mereka, agar negara dapat menjalankan fungsinya, memberikan perlindungan, layanan publik, dan menciptakan keadilan. Namun, ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum, justru dialihkan untuk membiayai perayaan seremonial elit, kontrak sosial itu tercederai. Ini adalah perwujudan dari alienasi politik, sebuah konsep yang dikemukakan oleh para pemikir sosial. Rakyat dijauhkan dari hasil keringat mereka sendiri. Uang yang mereka setorkan, yang seharusnya kembali dalam bentuk fasilitas publik atau program pro-rakyat, justru menjadi alat para penguasa untuk membangun citra dan legitimasi semu. Perayaan itu, alih-alih menjadi milik bersama, berubah menjadi demonstrasi kekuasaan dan pemborosan, yang jauh dari semangat gotong royong. Di sisi lain, potret perayaan di tingkat rakyat adalah cerminan dari semangat otentik kebangsaan. Bapak-bapak merogoh kocek untuk hadiah lomba, ibu-ibu patungan untuk membeli bendera, dan anak-anak mengumpulkan recehan untuk membeli kembang api. Ini adalah gotong royong dalam bentuk paling murni, lahir dari kesadaran kolektif untuk memeriahkan hari bersejarah, tanpa mengharapkan bantuan dari negara. Namun, di balik kehangatan dan kebersamaan itu, terselip sebuah pesan yang memilukan. Rakyat merayakan kemerdekaan bukan karena negara hadir memfasilitasi, melainkan karena mereka merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga makna kemerdekaan itu tetap hidup. Negara, dalam konteks ini, seolah absen. Negara yang seharusnya menjadi fasilitator dan pelayan, justru menempatkan diri sebagai subjek yang harus dilayani, bahkan dalam urusan perayaan hari lahirnya sendiri. Kemerdekaan sejati, tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari penjajahan mental dan struktural, penjajahan oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Ketika kekuasaan lebih sibuk merayakan diri sendiri, daripada menyejahterakan rakyat, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya utuh. Maka, sudah saatnya kita merebut kembali makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Gerakan ini harus dimulai dari kesadaran kolektif, bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat. Rakyat harus berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pelaku utama perubahan. Gerakan rakyat, lahir sebagai sebuah kekuatan moral dan politik yang mengawal kekuasaan, menuntut akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap rupiah, dan setiap perayaan, benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Gerakan rakyat ini adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat, yang tidak hanya diucapkan di konstitusi, tetapi juga dijalankan dalam praktik sehari-hari. Mari kita bersama-sama mewujudkan kemerdekaan yang tidak hanya dirayakan oleh elit, tetapi dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemerdekaan yang adil, setara, dan bermartabat. Kita harus menjadi bagian dari gerakan perubahan ini, karena perubahan tidak akan datang dari atas, melainkan dari kesadaran dan gerakan kita semua. Inilah saatnya untuk membuktikan, bahwa kita adalah bangsa yang merdeka seutuhnya. Apakah Anda sudah siap menjadi bagian dari perubahan ini? Jika sudah, segeralah bergabung dengan gerakan rakyat.